Ini adalah buku-buku yang terdapat di rumah pengasingan Bung Karno. Foto-foto beliau, kita lihat dari sini, Muntok tahun 1949. Pemimpin bangsa. Tahun 1929 guys, tahun 1929 aktif dalam organisasi politik melawan Belanda penjajah, ditangkap bersama Moskow ya, fotonya ya. Yang ini tahun 1931 diadili dan terbukti bersalah, Bung Karno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Selama di Bui, Bung Karno tetap berjuang hingga dibebaskan pada bulan Desember 1931. Itu Sukamiskin guys, beliau diasingkan. Selanjutnya di tahun 1934 sampai 1938 konsisten melawan penjajah. Bung Karno dibuang jauh ke kota Ende di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Ende, Bung Karno menempati rumah milik Abdullah Ambuwaru bersama Inggit istri, Amsi ibu mertua, dan Ratna Juami anak angkat. Jadi selama 4 tahun diasingkan dari tahun 1934 sampai 1938, Bung Karno mengalami penurunan mental parah. Berkat dukungan Inggit, Bung Karno perlahan mulai bangkit semangatnya dan mulai memikirkan hobi seninya, melukis, menulis, dan memainkan biola dan berkeliling kota. Beliau juga mendirikan klub sandiwara Kelimutu, yang lewat sandiwara ini Bung Karno menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang nasionalisme, kemerdekaan, semangat gotong royong. Oke, di tahun 1939 sampai 1942, Februari 1938, Bung Karno dan keluarga tiba di Bengkulu dan menempati rumah pedagang Cina yang disewa Belanda, Leon Wiseng, udara dan tanah Bengkulu yang lebih baik, mengembalikan setan dan semangat perjuangan Bung Karno. Oke, ini guys, masih banyak lagi ya. Oke kawan-kawan, hari ini saya berada di rumah pengasingan Bung Karno. Saya bersama istri menyaksikan beberapa peninggalan yang ada di sini. Di antaranya di dalam almari ini. Nah, di dalam almari ini guys, ada pakaian-pakaian Bung Karno, pakaian-pakaian beliau di masa saat beliau diasingkan di sini, dan juga terdapat baju-baju Ibu Fatmawati yang ada di dalam almari ini. Jadi guys, di sana di bawah ya,
secara detail satu persatu kita lihat, kita bisa memperhatikan. Nah, ini ya. Di sini ada foto guys, foto Bapak Presiden Soekarno, Bapak Soekarno atau yang lazim disebut Bung Karno. Beliau bersama Ratna Juami dan Inggit Garnasi. Ratna Juami ketika menikah dengan Inggit tahun 1923, Bung Karno sudah mengetahui bahwa istrinya. Karena itu, ketika istrinya meminta izin untuk mengambil anak dari Mutasi, kakaknya beliau. Nah, ini Inggit Garnasi adalah istri daripada Pak Karno, dan Soekarti adalah anak Atmo Sudirjo, anak angkatnya. Oke guys, kita lanjut ke ruangan berikut ya. Oke, ini adalah tempat tidurnya Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Ini adalah tempat tidurnya guys. Ya, kalian bisa lihat masih tertata rapi, masih bagus, masih bersih. Nah, ini guys tempat tidurnya. Selanjutnya kita masuk ke ruangan berikutnya, yaitu ini guys, di zaman Bung Karno sudah ada kostum pagelaran, di mana kostum-kostum ini kostum perkumpulan sandiwara Monte Carlo pada zaman semasa pengasingan Bung Karno di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942. Jadi ini kostum-kostum sandiwara Monte Carlo yang ada di dalam almari ini guys. Nah, kostum merah ada ini ya guys ya. Nah, juga kostum-kostum semuanya masih tersimpan rapi di sini. Jadi guys, kita lihat ini ramalan Bung Karno yang terbukti. Di sini ada sejenis ramalan. Tahun 1929 dalam rapat PNI di Solo, Bung Karno berkata, imperialis, perhatikanlah apabila dalam waktu yang sudah tidak lama lagi perang Pasifik menggeledah. Nah, itu salah satu ramalan beliau guys yang terbukti. Ini yang sering kita dengar ya, semboyan beliau atau semangat beliau biar mengguncang dunia, biar pemuda itu lebih semangat, lebih berjiwa besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini beliau mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Jadi ini salah satu guys visi dan misi beliau ataupun semboyan beliau. Yang di bawah, janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita ambil hikmah dari sini. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Ini sangat dalam sekali guys pengertiannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini ontel beliau guys. Jadi sementara beliau diasingkan di sini, beliau punya sepeda ontel. Sepeda ini mungkin sudah tua karena hari ini pemandu kita tidak ada di tempat, jadi kita tidak bisa menanyakannya secara langsung tahun berapa sepeda ontel ini ada di sini ataupun beliau pakai sehari-hari di kala itu. Oke guys, ini buku-bukunya. Yang kita lihat kemarin di rumah Ibu Fatmawati ada buku Sarina ya. Dilihat ini buku Sarina, buku karya, 2 buku karya Bung Karno yang fenomenal, sumbangan dari keluarga Fauzan Hari Sudikdo, Jawa Barat. Juga guys,
Ini ya pakaiannya, kita lihat pakaian kostum ini. Tonil Monte Carlo, Tonil Monte Carlo, grup sandiwara, sarana Bung Karno dalam menyampaikan ide-ide pembaruan. Nah, di sini ada Tonil Monte Carlo. Tonil adalah sarana Bung Karno dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan dan pergerakan mau menjaga di Bengkulu. Ya, pada zamannya beliau sudah punya sanggar yang bernama Monte Carlo. Oke, kawan-kawan kita lanjut.